Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Secret in Bed with My Boss. Film ini telah dirilis pada tahun 2020 kemarin. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Kim yang selalu diajak bergenjot oleh istri bosnya, dikarenakan suaminya sudah tua dan tidak bertenaga lagi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang keluar rumah untuk menjemur selimutnya. Wanita ini bernama Yua. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ia baru saja menikah dan belum dikaruniai anak. Tak lama kemudian, bel rumahnya berbunyi. Saat Yua membuka pintunya, ternyata yang datang adalah seorang pria yang berpakaian rapi. Pria ini bernama Han. Dia adalah karyawan dari suaminya. Han datang untuk menemui bosnya. Akan tetapi Yua memberitahukan bahwa suaminya sedang tidak ada di rumah. Setelah itu, Yua menawarkan Han untuk masuk ke dalam rumah. Namun Han terlihat diam saja karena melihat gunung bersaudara milik Yua itu. Yua yang melihat hal itu menjadi malu. Han lalu meminta maaf karena telah berkelakuan tidak sopan. Karena Han adalah bawahan suaminya, dia pun menawarkan apakah ada yang bisa ia bantu. Yua kemudian memberitahukan bahwa ada suatu barang yang ia cari di atas lemari. Akan tetapi dia sulit menjangkaunya karena lemari di rumahnya sangat tinggi. Dia pun lalu meminta tolong kepada Han untuk membantunya. Saat berada di dalam rumah, Yua pun menunjukkan lemari yang dia maksud. Pada saat Yua berdiri di atas bangku, Han malah tergoda dengan lekukan Yua tersebut. Ketika Yua berbalik, Han menawarkan dirinya untuk mencari barang itu. Ia lalu mengambil sebuah box yang berada di atas lemari dan menunjukkan kepada Yua agar Yua bisa mencari. Namun saat Yua mencari barang itu, Han malah tergoda dengan gunung bersaudaranya itu. Setelah mencari, Yua pun mengatakan bahwa barang itu tidak ada di dalam box itu. Lalu Han pun mengembalikan lagi box itu di atas lemari. Setelah itu, Yua mengucapkan terima kasih dan Han pun pamit untuk pulang. Malam harinya, terlihat Yua yang baru saja memasak makanan. Ia memasak makanan tersebut untuk suaminya. Suaminya ini bernama Hitomi. Di sini terlihat bahwa suaminya adalah seorang lelaki yang sudah tua. Mereka berdua lalu saling mengobrol dan makan bersama. Saat sedang makan, Hitomi memuji istrinya karena masakan yang ia buat sangat enak. Mendengar hal itu, Yua pun sangat senang. Seperti yang terlihat bahwa rumah tangga mereka ini baik-baik saja dan aman-aman saja. Akan tetapi Yua yang sedang makan membayangkan Han yang membuat pikirannya traveling kemana-mana. Ketika mereka selesai makan, Hitomi pun langsung masuk ke kamar dan tidur. Yua yang sudah mengganti bajunya dengan pakaian yang seksoi menjadi sangat kecewa melihat suaminya yang sudah tertidur. Ia lalu mencoba membangunkan suaminya itu agar mereka bisa bercocok tanam. Namun beberapa kali dibangunkan, Hitomi tidak kunjung bangun. Dan akhirnya hal itu membuat Yua terlihat sedih karena keinginannya untuk bercocok tanam dengan suaminya tidak pernah terpenuhi. Keesokan harinya terlihat Yua sedang mengambil jemurannya karena sebentar lagi akan turun hujan. Dan tak lama kemudian suaminya pulang dengan basah kuyup. Akan tetapi dia tidak pulang sendirian, melainkan dia diantar oleh Han. Karena Hitomi sudah mabuk berat, Yua yang melihat Han basah langsung menanyakan keadaannya. Han pun mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Ketika mereka sedang mengobrol, Hitomi mengajak Han untuk minum bersama lagi. Akan tetapi Hitomi yang telah mabuk berat langsung tepar seketika. Yua pun bergegas mengurus suaminya itu. Di sini terlihat Han lagi-lagi memandang lekukan Yua tersebut. Singkat cerita, Hitomi pun tersadar. Hitomi lalu mengajak Han untuk minum bersama. Han tidak bisa menolak permintaan Hitomi karena Han adalah bawahannya. Lalu Yua datang membawa Han sebuah makanan. Setelah itu dia duduk di sebelah suaminya untuk bergabung bersama suaminya. Mereka bertiga pun akhirnya minum bersama. Ketika Yua menuangkan minuman, terlihat Han lagi dan lagi melihat gunung bersaudaranya milik Yua. Namun Yua ternyata melihat Han yang sedang memandang gunungnya itu. Dan Yua pun menutupi dengan bajunya. Han yang merasa malu karena ketahuan meminta izin untuk pulang. Akan tetapi Hitomi melarangnya untuk pulang
dan harus menemaninya terus-menerus. Scene pun berpindah lagi, terlihat Hitomi yang sudah sangat tepar. Han lalu membantu Yua untuk memindahkan ke dalam kamar. Namun saat mereka berdua akan mengangkat Hitomi, tangan mereka berdua tak sengaja bersentuhan. Hal itu pun membuat mereka berdua tersipu malu. Setelah itu, Yua dan Han kemudian membawa Hitomi ke dalam kamar. Saat di dalam kamar, Yua pun berterima kasih karena telah membantunya. Di sini, Han mencoba memberanikan diri, mengatakan bahwa dia menyukai Yua. Mendengar hal itu, Yua bukannya kaget dan ia malah tersipu malu. Dan dia juga ternyata senang mendengarnya. Han yang melihat tatapan dari Yua seperti itu, langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan itu. Tak lama setelah itu mereka pun bercocok tanam. Setelah selesai melakukannya, terlihat Yua sangat senang. Sedangkan Han akhirnya pulang. Keesokan harinya terlihat Yua sedang mencuci pakaian. Dia melihat selimut yang ia gunakan semalam saat bercocok tanam bersama Han. Dia pun jadi teringat kembali dengan servis yang diberikan oleh Han. Scene berpindah di malam hari, terlihat Yua sedang bersiap untuk bercocok tanam bersama suaminya. Akan tetapi seperti biasa, Hitomi langsung tidur duluan. Karena sudah sangat ingin bercocok tanam, Yua kemudian melakukan olahraga colmek sendirian. Scene berpindah yang memperlihatkan Hitomi yang sedang duduk di ruang tamu, sedangkan Yua sedang membuatkan teh untuk suaminya. Ia kemudian menghampiri suaminya dengan membawakan teh tersebut. Yua lalu berkata kepada suaminya untuk tidak terlalu bekerja keras dan mengajaknya mengambil cuti agar bisa liburan untuk bersantai sejenak. Hitomi pun menyetujuinya dan mengatakan ia juga akan mengajak karyawan untuk berlibur bersama mereka. Mendengar hal itu, Yua pun sangat senang. Ia senang karena Han juga akan ikut bersama mereka pastinya. Scene berpindah, mereka pun akhirnya berlibur. Mereka menginap di sebuah hotel di pegunungan. Terlihat bahwa yang diajak berlibur itu bukan hanya Han saja, melainkan ada seorang karyawan Hitomi lagi yang bernama Lee. Mereka bertiga pun minum bersama di salah satu ruangan hotel tersebut. Tak lama kemudian Yua datang menghampiri mereka dengan menggunakan pakaian kimono, dan dia juga sengaja duduk di sebelah Han. Saat sedang minum dan mengobrol bersama, Yua mengatakan bahwa ia merasa kepanasan. Dia kemudian melonggarkan sedikit kimononya itu, yang ternyata ia sengaja melakukannya agar ia bisa memperlihatkan gunung bersaudaranya itu kepada Han. Han pun hanya bisa terdiam saat melihat pemandangan indah itu. Setelah selesai, mereka akhirnya bersiap untuk tidur. Hitomi yang sudah mabuk berat kemudian tidur duluan. Han dan Lee yang telah selesai membantu merapikan tempat tidur segera bergegas keluar dari kamar itu. Namun Yua tiba-tiba menahan Han dan menyuruh Han agar tidak keluar. Yang ternyata sudah sedari tadi Yua sangat ingin bergenjot dengan Han. Tak lama setelah itu mereka pun langsung bergenjot ria. Scene berpindah lagi yang memperlihatkan mereka yang sudah selesai berlibur. Terlihat Hitomi sedang sibuk bekerja di ruang tamu sambil menggunakan headset. Sedangkan Yua berada di dapur yang sedang membuatkan teh untuk suaminya. Lalu tiba-tiba HP-nya pun berbunyi, di mana yang menelponnya adalah Han. Ia mengatakan bahwa sekarang ia sedang berdiri di depan jendelanya. Ia datang karena sangat merindukan Yua. Mendengar hal itu, Yua pun menjadi kaget. Yua lalu memeriksa jendela rumahnya, dan terlihat Han berada di depan jendela lalu melambaikan tangannya. Yua kemudian mengantarkan teh untuk suaminya. Setelah itu, dia lalu bergegas membuka jendela tersebut. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung bergenjot ria. Beberapa hari pun berlalu, memperlihatkan mereka berempat yang sedang makan dan minum bersama di rumah Hitomi. Saat sedang makan, tangan Yua memegang burung sili dan sedikit melakukan olahraga tangan. Hal itu pun membuat Lee terkejut. Ia hanya bisa terdiam saja dan menahan suaranya agar tidak ketahuan oleh Hitomi. Setelah selesai melakukannya, Yua kemudian mengangkat tangannya dan menunjukkan kepada Lee. Lee pun langsung mengambil tisu dan bergegas mengelap tangan Yua. Si Han lalu mengatakan bahwa ia mencium bau amis. Namun Yua dan Lee kompak mengatakan bahwa bau tersebut berasal dari makanan yang di atas meja karena sudah lama dimasak. Di akhir film ini terlihat Lee dan Hitomi telah tertidur karena sudah kenyang dan mabuk. Keadaan itu pun dimanfaatkan lagi oleh Han dan Yua untuk melakukan pergenjotan. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.